Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan rohani maupun jasmani, dan selawat berangkaikan salam tidak lupa juga kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali, penghormatan kepada Ibu Fitra Marcella yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan pembahasan tentang ingatan dan memori. Yang menjadi pembahasan kami yang pertama ialah tentang ingatan. Memori atau sering juga disebut dengan ingatan ialah suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau. Menurut Valdem, memori atau ingatan ialah sebagai proses pada saat manusia menggodekan, menyimpan, dan menarik kembali informasi yang telah lampau. Sedangkan menurut Schlesinger dan Groves, memori adalah suatu sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme dapat merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami. Sedangkan menurut Bruno dan Shah, memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi dan pengetahuan semuanya tentang terpusat di dalam otak. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa memori atau ingatan adalah proses penarikan informasi yang telah lampau dari ingatan yang pernah dialami. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam ingatan akan dilanjutkan teman kami. Macam-macam ingatan, memori sensorik adalah kemampuan menyimpan syarat sensorik di otak yang jangka waktunya sangat singkat setelah pengalaman sensorik sebenarnya. Contohnya, setiap indera memiliki ingatan inderanya sendiri. Setiap memori sensorik secara singkat menyimpan informasi yang masuk melalui organ inderanya, mata, telinga, dan lain-lainnya. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Contohnya pada nomor telepon yang telah Anda ulang terus Anda bisa menuliskannya dan nomor tersebut akan tetap ternyimpan dan dalam memori Anda selama Anda aktif memikirkannya. Jika Anda berhenti memberikan perhatian pada itu, maka Anda terhapus dalam waktu 10-20 detik. Yang ketiga, memori jangka panjang merupakan ingatan yang disimpan pada otak dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Contohnya dalam kasus ingatan selama bersekolah dulu, mengenai pertemuan, training dengan teman-teman sekolah, dan masih banyak laginya. Tentu ingatan tersebut dapat diingat dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Faktor usia adalah ingatan paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada masa kanak-kanak 10-14 tahun. Dan ini berlaku ingatan yang bersifat mekanis. Yang kedua, kondisi fisik, misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan daya kerja atau prestasi ingatan. Yang ketiga, faktor emosi. Seseorang yang mengingat sesuatu yang lebih apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan-perasaan, sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi sering diabaikan. Minat dan motivasi. Minat adalah kecenderungan serasa suka yang tingkat terhadap sesuatu, misalnya terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Motivasi adalah pendorongan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Minat dan motivasi dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati remaja yang tidak lupa suatu lirik lagu walaupun dalam bahasa asing. Jadi, minat sangat meningkatkan motivasi dan pada gilirannya akan meningkatkan daya ingatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori ingatan.
teori tentang mekanisme kerja memori. Cara kerja memori dapat diterangkan dengan teori sebagai berikut. Yang pertama ada teori AUS atau Decius teori. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Seperti halnya otot manusia, bila dilatih terus-menerus maka akan kuat. Sejak zaman Yunani hingga kini, masih ada orang yang menganggap bahwa tugas guru adalah melatih ingatan muridnya. Lalu yang kedua ada teori inferensi atau inference teori. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas itu. Misalkan pada kanvas pertama sudah terlukis suatu teori. Segera setelah itu kita mencoba merekam teori lainnya. Yang kedua akan menyebabkan terhapusnya rekaman yang pertama atau mengaburkannya. Dalam teori ini terdapat variabel yang mempengaruhi. Yang pertama adalah inhibis retroaktif atau hambatan ke belakang. Contoh, jika kita menghafal pada halaman pertama kemudian berhasil dilanjutkan dengan menghafal pada halaman kedua, berhasil juga, akan tetapi rekaman pada halaman yang pertama akan berkurang. Variabel kedua adalah inhibisi proaktif atau hambatan ke depan. Variabel hambatan lainnya adalah hambatan motivasional. Lalu yang terakhir adalah teori pengolahan informasi. Menurut teori ini, bahwa manusia merupakan makhluk yang mengolah informasi. Teori ini mengadaptasi konsep ilmu informatika. Dari teori tersebut terdapat beberapa komponen yang turut mempengaruhi proses pengolahan informasi yang akan direkam dalam memori. Proses pengolahan informasi merupakan proses aktif yang melibatkan komponen berikut. Seperti masukan adalah fenomena atau gejala realitas yang nampak dan menyertai individu. Masukan dapat dilakukan oleh anak yang mampu membaca fenomena atau gejala yang ada dalam realitas. Contoh lewat sensori, misalnya sensor indera mati atau sensor angin, dan terdapat atau sensor eksternal dan sensor internal. Sekian dari saya, selanjutnya Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelupaan atau lupa. Menurut Khadijah, lupa atau forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Di sini, otak tidak mempunyai kemampuan untuk menampilkan kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan menurut Purwanto, masalah lupa bukanlah masalah waktu, bukan soal jarak waktu antara pengamatan dan ingatan, melainkan masalah-masalah kejadian atau gangguan-gangguan tertentu di dalam jiwa manusia. Tidak semua informasi yang diterima oleh panca indera diteruskan ke sensori strogen. Dari strogen informasi juga tidak semuanya dapat diteruskan ke short term memory. Demikian juga informasi yang sampai ke short term memory dapat disimpan di long term memory. Walaupun informasi telah sampai di long term memory, tetapi tidak semua informasi dapat dimunculkan kembali. Inilah yang dinamakan dengan lupa. Penyebab lupa yaitu ada beberapa hal yang dapat menyebabkan lupa terhadap sesuatu yang telah dialami. Menurut Purwanto, lupa itu dikarenakan tidak pernah digunakan lagi, adanya hambatan yang terjadi karena gejala-gejala atau isi jiwa yang lain, dan depresi. Itulah penyebab lupa menurut Purwanto. Sedangkan menurut Fauzi, proses terjadinya lupa itu dikarenakan
mengalami perubahan-perubahan secara sistematis karena mempelajari hal-hal yang baru, karena melupakan sesuatu. Itulah penyebab lupa menurut Fauzi. Sedangkan menurut Jamarah, lupa bukan berarti hilang. Sesuatu yang telah terlupakan tentu saja masih dimiliki dan tersimpan di dalam bawah sadar. Sedangkan sesuatu yang hilang tentu saja tidak tersimpan di dalam alam bawah sadar. Menurut Syah, menyebutkan bahwa ada 6 faktor penyebab terjadinya lupa, yaitu yang pertama, gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Faktor lupa yang kedua yaitu tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Faktor lupa yang kelima, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Dan faktor yang keenam, penyebab kelupaan yaitu perubahan urat saraf otak pada siswa. Cukup sekian pembahasan tentang lupa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.